Demonstrasi solidaritas Palestina oleh mahasiswa Ivy League melalui lensa orientalisme. Konflik Israel-Palestina merupakan sebuah konflik yang masih terus terjadi sejak beberapa abad yang lalu dengan akar permasalahan yang beragam. Konflik keduanya tidak kunjung selesai dan semakin memanas. Terlebih lagi ketika 7 Oktober 2023, tentara Hamas Palestina melakukan invasi serta penyerangan terhadap Israel dari jalur Gaza. Hal ini dilakukan dengan menerobos tembok pembatas Gaza Israel dan masuk secara paksa melalui penyeberangan perbatasan Gaza ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Penyerangan tersebut dilakukan pada pagi hari dengan menembakkan sebanyak 5.000 roket dan senjata yang diikuti masuknya sejumlah kendaraan ke wilayah Israel. Hal ini dinamai dengan sebutan Operasi Banjir Al-Aqsa, menjadi konflik langsung pertama di wilayah Israel sejak 1948. Adanya serangan yang dilakukan oleh Hamas, Israel tidak akan diam dan tentu akan melakukan pembalasan. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Israel ini akan menanggapi serangan ini dan menyatakannya sebagai perang. Serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Hamas disebut dengan Operasi Pedang Besi. Dalam melancarkan aksinya, Israel menggelar serbuan artileri udara yang bertujuan untuk merusak berbagai tempat seperti gedung-gedung pemukiman dan rumah sakit. Salah satu sasarannya yaitu Rumah Sakit Indonesia yang berada di utara jalur Gaza. Setelah 49 hari sejak terjadinya pertempuran tersebut, Hamas dan Israel menggelar jeda kemanusiaan hingga 1 Desember 2023. Bantuan kemanusiaan dari lembaga PBB dan dunia terus mengalir ketika terjadi jeda kemanusiaan. Tercatat pada 29 Desember terdapat 21.320 orang tewas dan 55.603 terluka. Kemudian pada 31 Desember 2023 terdapat 29.124 warga Palestina gugur dan per 9 Januari 2024 terdapat 112 jurnalis di Gaza yang gugur akibat terjadinya pengeboman serta serangan udara. Dan 62.698 orang dilaporkan terluka. Penyebab Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 sebagai bentuk respons atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina dalam kurun waktu belakang. Menurut Khaled Khadami sebagai juru bicara Hamas juga mengatakan bahwa masyarakat Palestina ingin masyarakat internasional dapat menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina dan situs-situs suci yakni Al-Aqsa. Selain itu, Muhammad Deif sebagai komandan militer Hamas mengatakan bahwa ini menjadi respons atas blokade yang terjadi di Gaza selama 16 tahun yang lalu. Setelah terjadinya 7 Oktober 2023 tersebut, hingga kini perang tersebut masih terus dilancarkan. Banyaknya tindakan kejam yang dilakukan oleh Israel secara langsung terhadap Palestina seperti pemutusan aliran listrik, pemutusan suplai makanan dan bahan bakar, serta melakukan blokade masif terhadap sumber daya di Palestina. Selain itu, terdapat tindakan menghalangi bagi negara lain untuk mengirimkan bantuan kepada Palestina, serta seringkali melakukan bombing serta setiap hari melalui darat maupun udara yang menewaskan ribuan warga dan merusak bangunan-bangunan di sekitarnya. Setelah kejadian pada tanggal 6 Oktober, kondisi Palestina langsung menjadi topik hangat di media sosial. Dokumentasi terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina nampak begitu saja. Bahkan beberapa jurnalis besar seperti Al Jazeera berkontribusi besar dalam menyebarluaskan informasi ini. Mayoritas masyarakat global menyatakan keprihatinan mereka terhadap kondisi yang menimpa warga Palestina. Akan tetapi topik ini belum dibahas juga di dalam forum resmi internasional seperti PBB. Berkat hal ini, kondisi di Palestina semakin parah tiap harinya. Ini menjadi masalah yang sangat serius mengingat apa yang dilakukan oleh Israel telah melanggar hukum internasional. Dalam jarak waktu 1 bulan, Israel telah membunuh belasan ribu warga Palestina yang didominasi oleh anak-anak. Israel menargetkan pemukiman dan warga sipil serta fasilitas sipil. Selain itu, kejahatan yang sangat fatal adalah Israel menggunakan senjata yang berbahan fosfor putih, di mana dalam penggunaannya itu sudah dilarang oleh hukum internasional. Berkat tidak adanya respon internasional secara resmi, hal ini menimbulkan amarah jutaan masyarakat dunia. Aksi-aksi peduli Palestina dilakukan secara serentak di banyak negara. Puluhan ribu warga yang masih memiliki rasa empati turun ke jalan. Aksi ini menuntut para pemimpin negara mereka untuk segera mengambil sikap
untuk menuntut Israel dalam forum internasional. Yang mengejutkannya lagi, warga-warga dari negara barat menjadi salah satu kelompok yang sangat vokal dalam menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Amerika Serikat salah satunya. Ya, mereka menuntut negara untuk berhenti mendukung Israel. Sejak Oktober tahun lalu, bahkan sampai sekarang, gelombang aksi bela Palestina ini terus dilakukan dengan jumlah partisipan yang terus membesar. Perancis juga menjadi salah satu negara yang melanggar warganya untuk melakukan aksi. Pada Oktober tahun lalu, sekitar 43 warga Perancis ditangkap akibat mengadakan aksi bela Palestina. Inggris juga merupakan negara yang pemerintahnya sangat mendukung Israel, akan tetapi respon warganya berbanding terbalik. Pada 11 November, aksi bela Palestina dihadiri sekitar 800.000 warga. Mereka menyatakan keputusasaannya terhadap pemerintah mereka yang mendukung Israel. Selain itu, beberapa komunitas Yahudi di negara-negara tersebut ikut turun aksi dalam bela Palestina ini. Mereka memutus hubungan dengan apa yang dilakukan oleh Israel yang mengatasnamakan agama atas perilaku ini. Selain itu, masih banyak negara yang masyarakatnya mengadakan aksi bela Palestina seperti Korea Selatan, Jepang, Irlandia, Indonesia, dan negara-negara lainnya. As more and more students set up tents at university campuses across the United States, the world was watching. Campus protests against Major Ivy Israel's League war in colleges Gaza are have continuing to grow across the U.S. College Tense playing out between police and pro-Palestinian protesters at colleges here in New York. And Pada April 2024, para mahasiswa yang tergabung dalam Ivy League School ikut serta melakukan protes secara besar-besaran di wilayah kampus mereka. Ivy League merupakan sebutan yang merujuk pada 8 universitas swasta terbaik di Amerika Serikat dan bahkan di dunia. Pada segmen ini akan membahas 3 gerakan mahasiswa Ivy League yang cukup mendapat sorotan dunia. Ratusan mahasiswa dari Harvard University berkumpul pada Rabu 17 April melakukan sejumlah aksi protes mengenai perang Israel di wilayah Gaza dan juga menanggapi bentuk penangguhan kelompok mahasiswa yang pro terhadap Palestina atau disebut juga dengan Harvard for Palestine. Harvard for Palestine telah memimpin protes pada hari Rabu dengan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa rezim Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Demonstrasi kemudian meluas ke wilayah New Haven, Connecticut. Para demonstran melakukan aksi dengan menuntut divestasi Yale University dari perusahaan manufaktur militer dan menyatakan solidaritas dengan Gaza. Sementara itu, Rektor Universitas Yale, Peter Salovey, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihak universitas mendukung kebebasan berbicara, tetapi juga fokus pada keamanan kampus dengan memberikan lingkungan yang aman bagi mahasiswa. Aksi demonstrasi juga terjadi di Columbia University yang telah dilanda kekacauan dalam beberapa pekan terakhir, ditandai dengan penangkapan lebih dari 100 orang yang melakukan protes di halaman universitas. Protes dimulai pada hari Rabu 17 April ketika mahasiswa demonstrasi berkemah di seluruh wilayah kampus. Kelompok mahasiswa menyerukan pihak universitas untuk melakukan divestasi finansial dari apartheid Israel, genosida dan penundukan di Palestina. Pihak Columbia University mengumumkan bahwa semua kelas pada Senin 22 April akan diadakan secara daring dan hanya beberapa pihak berkepentingan saja yang bekerja secara langsung. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan patroli keamanan di wilayah kampus. Dengan diawali bentuk protes yang dilakukan oleh mahasiswa Columbia University ini, beberapa mahasiswa yang berasal dari kampus lain juga mengikuti langkah yang sama dalam melakukan unjuk rasa mendukung Palestina. Di beberapa wilayah, puluhan perkemahan mahasiswa didirikan dan terus bermunculan dalam menentang perang Israel yang terjadi di wilayah Gaza, yang mana di dalamnya termasuk kampus-kampus di luar Ivy League seperti New York University, University of Michigan, University of Texas Austin, Massachusetts Institute of Technology, dan Emerson College. Gerakan mahasiswa Ivy League yang menuntut adanya divestment kepada perusahaan-perusahaan militer yang mempersenjatai Israel itu memberikan bukti bahwa teman-teman kita yang ada di Amerika Serikat, utamanya intelektual, itu juga memiliki solidaritas kepada Palestina dan Palestinians. Tapi sayangnya gerakan ini direspon oleh pihak universitas dan polisi itu dengan represi justru. Nah, di sini letak hipokritnya Amerika, bahwa Amerika yang meluncurkan berbagai konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi, tapi pada akhirnya mereka hipokrit juga. Mereka tidak menghargai adanya solidaritas terhadap Palestina dan mereka cenderung berpihak kepada Israel. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang yang menjadi petinggi dan elit-elit yang ada di Amerika itu
part of Zionis dan part of Yahudi gitu. Nah, dalam melihat fenomena ini, kami coba untuk menggunakan konsep representative claim dari Michael Saward 2006. Gerakan Solidaritas Palestina ini yang dilakukan oleh berbagai pihak di universitas ya, berbagai mahasiswa di universitas, khususnya di Ivy League, itu menandakan bahwa mereka stand for dan mereka punya action gitu ya untuk membela Palestina gitu agar peperangan tidak terus-menerus terjadi. Terus juga mereka juga merepresentasikan Palestina dan menuangkan empati mereka melalui gerakan tersebut. Selanjutnya utamanya adalah dikaji juga dijelaskan juga dengan teori orientalisme dari Edward Said. Jadi Edward Said ini mengemukakan bahwa empati yang mereka suarakan sebagai warga Barat ya, meskipun mereka berbeda-beda gitu ya suku dan bangsanya, hal ini menandakan bahwa nggak semua orang Barat memiliki pola pikir orientalisme yang melihat Timur sebagai negeri yang terbelakang, periferi, dan juga rendahan gitu ya, kaum rendahan. Orientalisme juga sebenarnya adalah gaya baru Barat untuk mendominasi, menata ulang, dan menetapkan kekuasaan mereka terhadap pihak Timur gitu ya. Nah, Palestina di sini pandang sebagai pihak Timur gitu. Nah, seperti yang kita tahu, Amerika Serikat juga kan sangat berpihak kepada Israel gitu ya. Nah, mereka menyuplai berbagai persenjataan dan peralatan perang. Nah, demonstrasi ini juga dilakukan menandakan bahwa nggak semua orang Barat setuju dengan semua konsepsi yang diangkat oleh Barat, dan Barat pun sebenarnya sedang diingatkan ya, bahwa mereka nggak sesuperior apa yang mereka propagandakan selama ini. Meskipun ya pada akhirnya mereka juga maksudnya kita sebagai yang demonstran itu juga pada akhirnya nggak punya kuasa gitu ya untuk menyetop peperangan dan menghentikan gitu ya suplai bahan baku, tapi seenggaknya demonstrasi dan aksi mereka diketahui pihak universitas, diliput media, dan juga dilihat oleh sebagian besar masyarakat gitu ya, melalui media. Kesimpulannya, konflik Israel-Palestina menjadi sebuah konflik yang belum dapat terselesaikan hingga kini. Penyerangan dan perusakan yang terjadi di jalur Gaza oleh tentara Israel selalu diluncurkan dan memakan banyak korban jiwa. Dalam dunia kontemporer saat ini, fenomena I-Village menjadi sebuah tindakan yang menunjukkan adanya gelombang aksi solidaritas dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dunia sebagai respons terhadap konflik Israel-Palestina. Aksi ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi di Palestina, menuntut gencatan senjata dan mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Gerakan solidaritas ini juga mencerminkan penolakan terhadap orientalisme dan upaya untuk memberikan suara kepada Palestina, menegaskan bahwa tidak semua orang Barat setuju dengan konsep yang diangkat oleh Barat. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan konflik secara langsung, aksi ini memberikan tekanan moral kepada pihak-pihak terkait dan menunjukkan pentingnya kesadaran global terhadap isu kemanusiaan, serta menyoroti hipokrisi dalam respons internasional terhadap konflik tersebut. From the river to the sea, Palestine will be free.